Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jumpa lagi dengan kami, Temba di Bukan Putra Pengawan. Ada para pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami doakan pada para subscriber baru, para netizen baru yang telah like, komen, dan share, yang telah menyimak konten kami. Kami doakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing jalan yang lurus, sehat walafiat, panjang umur, dilimpahkan rezeki, selamat dunia dan akhirat. Dalam kesempatan kali ini, kembali kami ingin menyambung konten-konten kami yang sebelumnya, yang semuanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas, mengaji bersama, membahas bersama-sama tentang ditemukannya manuskrip kuno, sebuah hadis yang disembunyikan. Hadis dari riwayat Abu Hurairah yang telah ditemukan di Museum Istanbul, Turki. Di mana dalam hadis tersebut mengisahkan tentang nubuah Nabi, terjadinya perang akhir zaman, perang satu, perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dilanjutkan dengan perkembangan perang dunia ketiga atau Armageddon. Sebelumnya kita simak dulu saudara-saudara sebuah hadis misterius yang terpaksa disembunyikan oleh Abu Hurairah selama ribuan tahun. Berhubung peristiwanya sudah terjadi, karena mungkin dikhawatirkan jika hadis ini disampaikan ke khalayak umum, karena peristiwanya belum terjadi, dikhawatirkan akan timbul saling curiga antara satu dengan yang lain, hingga menyebabkan terjadinya perpecahan dan konflik. Namun berhubung peristiwanya sudah terjadi, yaitu peristiwa perang dunia satu dan perang dunia kedua, dan menjelang terjadinya perang dunia ketiga saat ini, maka hadis tersebut telah ditemukan dan menjadi konsumsi publik. Mengenai kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat. Tak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih, kecuali aku diberitahukan nama dan ciri-cirinya, begitu mafhum Nabi. Seorang sahabat berkata, kami malam itu berkompetisi saling beradu hafalan tentang nubuah-nubuah Nabi itu. Kami tak sanggup menghafal semua nama-nama itu, mungkin karena nama-nama non-Arab dan lokasi kejadiannya yang futuristik. Misalnya Nabi menyebut kata Jerman, Hitler, Rusia, dan lain-lain. Hal itu terungkap di sebuah manuskrip kuno yang berisi tentang nubuah Nabi Muhammad terkait masa depan dunia. Manuskrip yang diduga merupakan kumpulan hadits misterius yang dihimpun oleh Abu Hurairah ini hingga kini masih tersimpan di Turki. Diyakini bahwa, konon Nostradamus, peramal terkenal itu juga telah mencontek sebagian nubuah hadits ini, sehingga ia bisa mempunyai ramalan-ramalan yang benar-benar terjadi. Abu Hurairah pernah mengatakan, aku menghafal dari Nabi 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana, sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, kamu terlalu banyak menyampaikan hadits. Lalu Abu Hurairah mengatakan, andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku. Berhubung Abu Hurairah sudah meninggal, mari kita lihat apa yang disembunyikan.
Menurut para ulama, hadis yang disembunyikan Abu Hurairah, jika masyarakat awam tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Sebuah manuskrip atau naskah kuno berangkat tahun abad 2 Hijriah yang terdapat di Perpustakaan Nasional Turki Istanbul ini, dengan gamblang menceritakan kejadian-kejadian di masa mendatang sebagai tanda-tanda akhir zaman. Bahkan, nama-nama tokoh yang kini dikenal dunia pun disebutkan dalam manuskrip kuno tersebut. Nama tokoh itu adalah Adolf Hitler, diktator asal Jerman yang namanya banyak dikenal sampai saat ini. Bahkan, negeri Jerman, Rusia, hingga Amerika Serikat, juga tercatat di dalam manuskrip yang bersumber dari sahabat terdekat Nabi Muhammad itu. Manuskrip kuno yang berisi perkataan Nabi Muhammad tersebut, ditulis ulang oleh para peneliti, dan berjudul Salam Wahar fi Akhir Zaman Ar-Rob. Dikatakan, jika hadis riwayat Abu Hurairah yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman saat itu memang sengaja disembunyikan secara rapat. Sebab, hal tersebut ditakutkan menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam tubuh manusia, karena secara gamblang, Nabi Muhammad telah menyebutkan nama-nama tokoh, tempat, hingga alasan terjadinya peperangan sebagai wujud dari masa akhir zaman. Dalam manuskrip dikatakan, jika perang akhir zaman adalah perang yang akan terjadi setelah dua perang besar sebelumnya. Sedangkan perang besar kedua yang terjadi di dunia, adalah ketika perang dikobarkan seorang laki-laki, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Hir. Abu Hurairah juga menyampaikan jika Al-Hir, yang kemungkinan besar adalah Hitler, ingin menguasai seluruh dunia saat menguasai sebuah negara bernama Jerman. Abu Hurairah dalam manuskrip kuno tersebut menulis, rangkaian atau hitungan Hijriah sudah 1300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian dengan Raja Rom. Dalam rangkaian hijrah sudah 1300 tahun, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nasir, dan disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina, dalam perang dan perang, tidak memperoleh kemenangan. Kemudian, Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai. Mereka kemudian diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab, ketika di bawah pemerintahan seorang lelaki bernama As-Sadda ayahnya Anwar. Akan tetapi, ia kemudian berdamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Hazim. Di Irak, akan muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, dan Sufyani. Di salah satu matanya terdapat tanda kemalasan, namanya Asyaddam, yang penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Tidak ada kebaikan bagi Sufyani, kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk, dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Dalam rangkaian hijrah 1400 tahun dalam hitungan 2 dan 3, Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia, dan menghimpun orang-orang tersesat dan dimurkai Tuhan. Dan orang-orang yang tersesat dengan kemunafikan di bumi Isra Miraj di tepi bukit Majidun. Dalam manuskrip kuno itu, ternyata juga telah tercatat adanya Perang Dunia III, namun tidak disebutkan dengan jelas identitasnya. Kutipan manuskrip itu kurang lebih adalah sebagai berikut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga setelah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua, dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Al-Hir. Abu Hurairah pun berkata, dalam rangkaian hijrah setelah 1500 tahun, mereka mengikat perjanjian, yang di situ Raja Rum melihat, bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang, dan waktu berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri Jerman yang bernama Al-Hir. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju, dan semua kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah, sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arusi, atau Arus. Dalam perang itu, keluar seorang ratu dunia, pelaku makar, dan pelacur. Namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran.
Sementara itu, Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Madinah Al-Muqaddasah. Di tanah Isra dan Miraj, terjadi perang dunia, yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir, bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul, untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Hazar dan Bani Israel, masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan, dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang, dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal, dan orang di negeri Syam, dan kejahatan. Sejumlah riwayat Abu Hurairah itu merupakan peristiwa yang terjadi pada abad ke-20 dan seterusnya. Kata-kata yang tercatat di dalamnya asing bagi orang-orang Arab saat itu, seperti Al-Hir dan Jerman, yang kemudian dimaknai sebagai Hitler dan Jerman. Selanjutnya, kata Ar-Rusi, yang kemudian dikenal sebagai Rusia, dan Amerika yaitu Amerika. Dalam paragraf ini, nama-nama tokoh di dalamnya tidak tercatat dengan jelas, lantaran teks di datanya terhapus. Namun, jika coba ditelaah dan dimaknai, nama-nama tersebut kemungkinan adalah sebagai berikut. Kemungkinan pertama adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Keterkaitan nama Putin sebagai salah satu pencetus Perang Dunia III ini, lantaran keterkaitan Putin dengan kucing besar atau macan, dan harimau sangat kental. Dia dikenal sebagai seorang pemburu yang sangat piawai dalam menaklukkan macan maupun harimau. Bahkan, dia juga memiliki peliharaan si Raja Rimba itu. Lantas, benarkah Putin menjadi salah satu nama pencetus Perang Dunia III yang juga menjadi perang akhir zaman? Kemungkinan selanjutnya adalah pemimpin di negara-negara besar yang kemudian dijuluki sebagai macannya dunia. Sebagaimana kita ketahui, Amerika Serikat dan Uni Soviet tercatat sebagai negara superpower pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kedua negara ini pun dikatakan sebagai the world tigers, alias macan dunia. Namun, Uni Soviet runtuh pada awal tahun 90-an, dan membuat dunia hanya memiliki satu macan dunia, yaitu Amerika Serikat. Selain itu, beberapa negara seperti Cina hingga Rusia, juga sudah mulai bersiap untuk menjadi negara superpower dalam beberapa tahun ke depan. Lantas, mungkinkah salah satu pemimpin dari negara-negara besar itu akan menjadi pencetus Perang Dunia III? Selanjutnya, pemaknaan terkait negeri kaca, berdasarkan bukti arkeologi, keberadaan kaca pertama ditemukan di Mesopotamia atau Irak kuno. Namun, sejarawan Romawi kuno Pliny menyampaikan, jika pegangan Venesia telah membuat gelas pertama di Suriah pada tahun 5000 sebelum Masehi. Jadi, kemungkinan negeri kaca yang tercatat dalam manuskrip tersebut adalah Suriah. Ramalan dan prediksi Perang Dunia Ketiga sudah mulai terlihat jelas dengan konflik negara Islam di Suriah dan gejolak di Timur Tengah. Negara-negara sekutu Barat yang tergabung dalam NATO dinilai menjadi ancaman nyata dan berbahaya. Berita dalam tabloid Moskovsky Komsomolets, sebuah media tersohor di Rusia menulis bahwa konflik Suriah memungkinkan memicu konfrontasi militer antara Amerika dan Rusia. Jika hal itu terjadi, Perang Dunia Ketiga kian dekat. Bukan hal yang mustahil, bila Perang Dunia Ketiga menjadi tanda perang akhir zaman. Demikian tadi pemirsa, ulasan dari sebuah ditemukannya hadis misterius yang terpaksa disembunyikan oleh Abu Hurairah ribuan tahun yang lalu. Di mana hadis tersebut mengisahkan sebuah nubuat proses terjadinya perang akhir zaman yang diawali dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Yang mana dalam hadis tersebut tercantum nama-nama negara, nama-nama tokoh, siapa saja yang terlibat, tertulis secara gamblang di situ. Mungkin bisa kita telisik
dari peristiwa terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, yang mana pada saat itu mengalami korban jiwa yang luar biasa, mungkin puluhan juta korban dari pihak sipil maupun militer. Mungkin ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk kita bahas bersama-sama, kita kaji bersama-sama. Bahwa proses terjadinya perang akhir zaman ternyata telah dibuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ditemukannya sebuah hadis misterius yang terpaksa disembunyikan oleh Abu Hurairah ribuan tahun yang silam. Yang akhir-akhir ini ternyata ditemukan dan mulai diungkap karena peristiwanya sudah terjadi. Mungkin hadis ini terpaksa disembunyikan karena peristiwanya belum terjadi, sehingga dikhawatirkan timbul kecurigaan, fitnah yang memungkinkan terjadinya saling curiga antara satu dengan yang lain. Namun karena peristiwanya sudah berlalu, sudah terjadi, beberapa dekade yang lalu tentang terjadinya Perang Dunia I dan Kedua. Dan juga dikutip dalam hadis misterius tersebut, proses terjadinya Perang Dunia Ketiga, perang dahsyat yang mereka sebut, biasa disebut dengan peristiwa Armageddon, atau dalam istilah Islam namanya Al-Malhamah Kubro. Jika kita menelisik ke belakang tentang peristiwa terjadinya Perang Dunia I dan Kedua, semua yang tertera dalam hadis tersebut ternyata sinkron dengan apa yang sudah terjadi. Mana negara-negara yang terlibat, tokoh-tokoh yang terlibat, bahkan nama-nama tersebut tertulis ribuan tahun yang lalu. Yang mana dalam peristiwa Perang I dan II tersebut, ada sebuah peristiwa yang mungkin sudah menjadi rahasia umum, peristiwa Holocaust, pembantaian ras Yahudi yang dilakukan oleh penguasa Jerman saat itu, Hitler. Namun bisa kita petik pelajaran bahwa suku Yahudi yang dibantai oleh Hitler ternyata adalah suku Yahudi dari Bani Hajar, Yahudi Kaukasus, atau biasa disebut dengan Yahudi Ashkenazi, yang akhir-akhir ini di media nasional kita sedang menjadi trending topik. Siapa itu ras Yahudi Ashkenazi yang ternyata kode DNA-nya, haplogrupnya adalah B1. Mereka mengaku-ngaku sebagai Yahudi Bani Israel, padahal sebetulnya itu adalah Yahudi pendompleng yang punya sifat serakah, merampok, merasa rasnya paling unggul, merasa paling mulia, hingga cenderung merendahkan ras yang lain. Meskipun juga ada di situ juga ras-ras Yahudi Bani Israel, namun banyak juga para rabi-rabi dari Bani Israel ini yang banyak mendapatkan hidayah. Mereka adalah Yahudi Bani Israel yang asli, turunan dari
Yakub bin Ishak bin Ibrahim, atau biasa disebut dengan Yahudi Abrahamik. Yang mana dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita simak, ternyata dari suku Bani Israel yang asli ini juga banyak yang menentang tentang adanya perpolitikan Zionis, agresor, hingga terjadi demo di sana sini menentang kebijakan Zionisme. Meskipun banyak juga yang masih belum mendapatkan hidayah, masih memegang ajaran-ajaran dalam Taurat atau biasa orang menyebut Yahudi Ortodok. Namun jika kita membahas tentang Yahudi Zionis ini, ternyata dia adalah Yahudi pendompleng, bukan dari keturunan Abrahamik. Dijelaskan dalam manuskrip tadi, sebuah hadis misterius yang terpaksa disembunyikan oleh Abu Hurairah ribuan tahun yang lalu. Proses terjadinya perang akhir zaman yang diawali dari Perang Dunia I dan II, yang melibatkan seluruh komponen, seluruh elemen bangsa, yang mana dalam Perang Dunia Kedua berakhir dengan dipegangnya hegemoni dunia oleh bangsa Yahudi Zionisme ini yang berkolaborasi dengan Amerika yang saat ini memegang hegemoni dunia. Dan dijelaskan tadi bahwa Perang Dunia Ketiga bisa digambarkan sedikit, mungkin semua sudah terlihat sinkron dengan kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini. Yang mana pada saat ini Yahudi Zionisme memegang kendali dunia, bahkan ingin menghancurkan negara Palestina. Kita tahu di sana terjadi pembantaian, penghancuran, genosida, dan sebagainya, yang saat ini semakin meluas, melibatkan banyak-banyak negara yang terlibat di sana. Mungkin semua sudah menjadi kehendak Allah, proses terjadinya perang akhir zaman, Armageddon. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bahwa pada kita semua, bahwa saat ini sudah memasuki fase akhir zaman. Dalam beberapa kesempatan waktu yang lalu, kami mengundang narasumber dari bangsa-bangsa gaib. Yang kemarin kami mengundang dari bangsa alam kayangan yang menceritakan kondisi sebenarnya perkembangan saat ini di luar galaksi kita, luar planet kita. Dijelaskan tadi bahwa peristiwa perang akhir zaman akan lebih dahsyat dari Perang Dunia I dan II, karena yang terlibat di sini adalah seluruh penjuru makhluk yang ada di penjuru semesta. Yang mana dalam membuat tadi dijelaskan bahwa keangkara murkaan bangsa Yahudi merajalela memegang dunia, akhirnya akan dihancurkan dengan berbagai macam bencana, baik di darat, di laut, maupun dari langit. Dan menurut keterangan saudara kami yang kemarin kami undang,
bahwa saat ini terjadi mobilisasi besar-besaran seluruh penjuru makhluk. Mobilisasi besar-besaran dari pasukan Dajjal dan antek-anteknya. Namun begitu, kita sebagai umat muslim juga nanti kedatangan beliau pemimpin akhir zaman. Yang tanda-tandanya saat ini sudah semakin jelas untuk menyambut kedatangan beliau. Bahkan menurut keterangan dari saudara kami, bahwa pasukan-pasukan cahaya, pasukan-pasukan kubu kanan yang siap mengkonter pasukan-pasukan Dajjal dan antek-anteknya. Bahkan melibatkan dari pasukan-pasukan penjuru galaksi. Yang mana kemarin kami juga mengkonfirmasi kepada saudara kami yang berasal dari Ramkayangan. Bahkan dulu sempat kami juga mengkonfirmasi dengan saudara kami yang ada di dimensi lain, yaitu dari galaksi luar angkasa. Bahkan juga kami mengundang narasumber dari kota Saranjana maupun benua Antartika. Yang semuanya membenarkan bahwa sebentar lagi terjadi proses perang akhir zaman. Begitu menurut informasi dari saudara-saudara kami yang kami undang. Beliau ada yang dari galaksi 619, ada yang dari galaksi 3, ada yang dari planet Merkurius, bahkan juga ada dari galaksi Andromeda. Mungkin Anda bisa scroll ke bawah, menyimak konten-konten kami dalam dialog kami dengan saudara-saudara kami yang ada di penjuru galaksi dan dimensi. Mungkin itu dulu, saudara-saudara. Nantikan konten kami selanjutnya, yang mana kami akan lanjutkan penelitian, mencari informasi berita, mengundang narasumber dari manapun, dari bangsa manusia maupun bangsa goib maupun bangsa alien. Mudah-mudahan ini semua menjadi bertambahnya wawasan kita, pengalaman kita, agar kita tidak berpaman sempit dalam rangka menyambut terjadinya perang akhir zaman. Yang kemarin kami konfirmasi kepada saudara kami bahwa terjadi peristiwa besar berkumpulnya para malaikat pasukan cahaya, bangsa-bangsa alien kubu kanan, bangsa-bangsa goib telah bersiap menyambut kedatangan beliau pemimpin akhir zaman di kota suci Mekah dan Madinah. Seperti halnya kubu sana, pasukan Dajjal dan antek-anteknya telah mempersiapkan diri
dengan mencari panglima-panglima, pasukan-pasukan, baik dari kalangan manusia, gaib, iblis, maupun alien-alien jahat. Mungkin kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang akhir zaman nanti. Perang yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadis misterius yang terpaksa disembunyikan oleh Abu Hurairah ribuan tahun yang lalu, yang telah kita ungkap pada saat ini. Mungkin itu dulu saudara-saudara, nantikan konten kami selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua, lebih menambah iman kita, dan selalu kami ingatkan, dekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, membersihkan diri, bertobat kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Semoga dipertemukan dengan para mursyid-mursyid yang bersanad sampai Rasulullah. Semoga kita diberi cerahan hati, kebeningan hati, bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Jangan tertipu dengan penampilan dohir, yang mana meskipun penampilan dohir terlihat sangat agamis, tapi jika tidak diiringi dengan adab, akhlakul karimah, peradaban yang baik, kita perlu waspadai. Sebab sifat-sifat merasa paling unggul, merasa paling mulia, merasa paling benar, paling suci, merasa rasanya lebih tinggi dari yang lain, itu berarti sudah terkena jeratan iblis. Sebab saat ini iblis sudah menyusup pada jasad-jasad manusia. Untuk itu, kita mulai dari diri kita sendiri, membersihkan diri, bertobat kepada Allah, memohon petunjuk pada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Semoga kita dipertemukan dengan jalan kebenaran, berada di pihak yang benar. Mungkin itu dulu saudara-saudara. Nantikan konten kami selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua dalam menyikapi menjelang terjadinya fase akhir zaman, perang dunia ketiga. Selamat berjuang demi menyambut kedatangan pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang sudah like, komen, dan share. Kami hanya bisa mendoakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan banyak rezeki, panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Dari kami akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.